Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah kesehatan yang Allah berikan, waktu dan kesempatan yang masih Allah percayakan. Mudah-mudahan nikmat tersebut selalu terisi dengan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah selalu memudahkannya untuk kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita memulai lembaran baru, salah satu karya Imam Al-Ghazali. Bukunya cukup kecil tapi isinya begitu sangat luas, padat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Buku ini berjudul Minhajul Arifin. Minhaj itu bisa berarti jalan yang ditelusuri. Al-Arifin, orang-orang yang diberikan kemuliaan mendapatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak berlebihan, buku ini merupakan pasangan dari buku beliau yang berjudul Minhajul Abidin atau yang kita kenal dengan Bidayatul Hidayah. Hanya berbeda tentang bahasa. Kalau Minhajul Abidin itu cenderung mengulas ibadah-ibadah zahir, mulai dari kita bersuci, sholat, bahkan bagaimana kita secara zahir beribadah kepada Allah dengan waktu yang Allah berikan dalam sehari 24 jam. Adapun Minhajul Arifin ini lebih berorientasi kepada renungan-renungan, tadabbur di balik ibadah yang kita lakukan, terutama mulai dari bersuci dan kemarin sudah kita sebutkan, sholat, puasa, haji dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Muqaddimatu, ini adalah suatu pengantar dari Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nawwara qulubal arifina bidzikrihi, dia terangi hati orang-orang yang ma'rifat dengan berzikir kepadanya. Imam Al-Ghazali mengisyaratkan hati yang terang itu karena banyak berzikir. Semakin orang jarang berpikir, itu sama seperti ruangan rumah yang tak pernah dibersihkan. Debu pasti bertambah.
Sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi kalau kita sedang gundah gulana, maka untuk menenteramkan hati agar hati itu terang, sehingga kita mudah untuk mengambil sikap yang tepat, terutama kalau sedang menghadapi masalah. Kalau hati lagi kalut, maka kita akan sulit menemukan titik terang apa yang harus kita lakukan, dan potensi salah melangkah itu sangat besar. Jadi potensi sangat besar kita keliru dalam melangkah. Kalau hati kita masih kalut, hati kita belum mendapatkan cahaya dari Allah, dan untuk mendapatkan cahaya itu Allah telah memberikan caranya dengan berzikir dan mengingat Allah. Wa antaqa alsinatahum bisyukri, dan Allah jadikan lidah mereka itu dapat bertutur dengan bersyukur kepada Allah. Kita mengucap alhamdulillah, kita mengungkapkan rasa syukur, itu pun nikmat yang Allah beri. Makanya syukur kita itu mengharuskan kita untuk kembali bersyukur. Sebab kalau bukan pertolongan Allah kita bersyukur, kita pasti menjadi hamba yang kufur, hamba yang ingkar. Maka dari itu orang yang selalu bersyukur, bahkan untuk nikmat syukur yang Allah berikan, dia bersyukur sehingga syukur tak pernah berhenti. Itulah hakikat mensyukuri nikmat Allah. Tapi pada saat orang sudah merasa cukup, apalagi merasa puas bersyukur kepada Allah, berarti saat itu adalah titik awal dia menjadi orang yang kufur. Karena itu Imam Al-Ghazali mengingatkan, wa antaqa alsinatahum bisyukri. Allah buat lidah mereka itu mampu menuturkan, ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi yang membuat mereka, orang-orang yang diberikan ma'rifat itu mampu bersyukur, lidah mereka menuturkan, itu pun juga pertolongan Allah. Wa ammara jawarihahum bi khidmatihi, dan Allah makmurkan. Makanya ta'mir masjid itu dari kata ammara yu'ammiru ta'miran. Ta'mir masjid itu tugas mereka adalah bagaimana masjid itu makmur, terbangun, terkelola, dan terbina dengan baik, terarah. Dan ta'mir atau memakmurkan masjid itu terjadi dalam dua hal: fisik bangunan, sarana prasarana, dan kegiatan. Dan kegiatan yang paling berat dan menantang itu memakmurkan kegiatan. Memakmurkan kegiatan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa orang-orang yang terpilih untuk memakmurkan masjid? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Hanya orang-orang yang beriman, mereka yang hatinya ringan untuk memakmurkan masjid. Wa ammara jawarihahum bi khidmatih, dan Allah makmurkan, Allah ramaikan. Kalau diumpamakan kesehatan, Allah bikin semakin sehat. Jawarihahum, anggota tubuh mereka, bi khidmatihi, dengan berkhidmat kepada Allah. Berbuat apapun yang mendorong adalah ini bentuk khidmat kita kepada agama Allah, bentuk khidmat kita. Maka orang-orang seperti ini
Jadi Imam Al-Ghazali, fahum fi riyadil unsi yarta'una. Mereka itu berada di dalam taman-taman kelembutan Allah. Yarta'un, bersenang-senang mereka. Silahkan orang memandang hakunnya uyuh-uyuh dan menggaji kedekat hakunnya, tapi disitulah kepuasan yang Allah berikan kepada mereka. Apapun yang dilakukan, yang ada dalam pikiran, inilah bentuk khidmatku kepada Allah, inilah bentuk pengabdianku kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kutip firman Allah dalam surah Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rancak kita mendengar ayat tersebut, terutama saat mendengarkan khutbah Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Rabb, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa pendekatan, setiap orang itu sebelum dia melakukan apapun, sebelum dia memutuskan apapun, sebelum dia mengambil langkah apapun, sebelum bertindak apapun, termasuk sebelum berucap apapun, mesti menyisipkan pertimbangan sebelum semua itu dia lakukan. Apa pertimbangannya? Nang cagar unda gawi ini ada hubungannya kada dengan akhiratku. Nang cagar di gawi ini berhubungan dengan masa depan di akhirat kada? Kalau ternyata ya, maka pertimbangan berikutnya ini menghantarkan ke surga atau menyebabkan ke neraka. Kalau ternyata itu menyebabkan ke neraka, maka setidaknya kita akan kuat untuk membatalkannya. Mencagar masuk neraka menggawe nang ini. Karena taubat itu ujar iblis, belum tentu kita punya waktu sampai ke saat itu. Yang masih anom, itu ujar iblis. Memangnya orang mati itu harus Tuhan? Kamu masih sehat, itu ujar iblis. Memangnya harus sakit orang meninggal? Mati tak pernah kenal usia, tak pernah kenal sempat. Kalau udah sampai saatnya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan akhirat kita dan hubungannya dengan neraka, jangan wani-wani kita. Pada bahasanya biar rugi seduniaan, yang penting kita selamat dari neraka. Ya kadang-kadang kita mengkada digawi rugi ini kesempatan ini satu-satunya nih. Maka kesempatan ini menyelewat kada tahu lagi. Tapi ternyata ini bakal mengarah dan menyeret kita ke dalam neraka. Pengen untung dunia rugi akhirat. Dunia paling 60-70 tahun. Tapi akhirat tidak ada kesudahan. Nah, kalau umpama hubungannya dengan surga, nang tadi kita berat, insya Allah menjadi kuat. Kapan lagi kita hendak mengambil kesempatan surga ini? Insya Allah nang tadinya lemah jadi kuat. Itulah iman. Tapi kalau umpama tidak ada hubungannya dengan akhirat, surga kada, neraka kada, maksudnya itu hanya sehabis-habis di dunia aja, maka silahkan tapi sekedarnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Berburulah, kejarlah. Apa modalnya? Fima ataka Allah, dengan apa yang sudah Allah beri. Di dunia ini apa yang Allah beri? Sehat, harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan. Itu modal, ya Allah. Ibtaghi fima ataka Allah,
kejarlah, tuntutlah pada nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Apa yang dituntut? Ad-darul akhirah, negeri akhirat. Dan Allah Maha Adil. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan juga dilupakan bagian kamu dari dunia. Boleh, tapi sekedarnya. Ada lebihan, modalkan kesan akhirat. Di sekitar kita itu banyak sekali. Banyak. Cuman kadang-kadang godaan ini dan itu, pertimbangan ini dan itu yang membuat kita sepertinya tidak melihat adanya pintu-pintu surga di sekitar kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Fahum fi riyadil unsi yarja'un, mereka itu di taman kelembutan Allah bersenang-senang. Wa ila awkaril mahabbati yaqun, dan mereka itu menuju aukar. Itu kalimat jamak, tunggalnya wakrun, makna aslinya adalah sarang burung, tapi ini kan bahasa yang mengandung nilai sastra. Orang-orang yang hati mereka terang dengan berzikir, lidah mereka Allah tuturkan dengan bersyukur, anggota tubuh mereka Allah ringankan berkhidmat kepada Allah, taat dan beribadah. Mereka adalah orang-orang yang berada di dalam taman kelembutan Allah, dan mereka tidak tertekan. Mereka malah merasakan kenikmatan. Mungkin kita berpikir orang yang sebagian besar waktu malamnya sholat tahajud, mungkin kita berpikir mau yuknya lah, maka guring itu nyaman. Guring itu nyaman, padahal siang sudah berusaha, saatnya istirahat. Kenapa waktu istirahat malah digunakannya untuk bangun? Sebenarnya malam yaduk lam yadri. Hanya orang yang merasakan yang tahu betapa nikmatnya. Kalau orang yang tidak merasakan akan berpikir ruginya waktu istirahat dibawa bangun, nyamannya guring. Mereka itu malah merasakan kepuasannya di situ. Wa ila aukaril mahabbati ya'bud, dan mereka itu menuju aukaril mahabbah, sarang kalau makna aslinya. Tapi kan kenapa disebut dengan sarang? Karena tempat yang tentram. Kita aja di mana aja paling nyaman guring di rumah seorang, biar di hotel. Padahal nyaman di hotel. Kada ada bedanya julun dia di hotel bintang berapa pian mun masih berpanjang, kada menikmati juga. Apa bedanya lo di bawah jembatan? Ulun digayai mama. Nyaman benarnya, kayaknya dapat bonus dari perusahaannya. Guring di hotel. Kada ada bedanya mah guring di hotel. Hendak menikmati hotel jangan berguringan. Janaki ya. Itu menikmati nggak? Punya guring tuh kadang menikmati. Mau sudah kita hilang tuh apa dah lagi? Sama aja. Guring di rumah nyaman di rumah. Nah jadi mereka itu menuju aukaril mahabbah, tempat tentram di mana di situ mahabbah penuh dengan cinta kasih dari Allah. Ya'un, mereka itu bernama. Ini orang-orang yang seperti apa? Yang tadi disebutkan. Orang-orang yang arif, diberikan ma'rifah, adalah orang-orang yang hatinya terang dengan berzikir kepada Allah, lidahnya selalu basah mengucapkan syukur kepada Allah, dan anggota tubuhnya selalu berkhidmat, beribadah dan taat kepada Allah. Zakarahum fadzakaruh. Allah mengingat mereka, maka mereka pun mengingat Allah. Ada terpaling kan? Di dalam Al-Quran kan,
Fadhkuruni adzkurkum. Surah Al-Baqarah. Ujar Allah, ingatlah aku, sebutlah aku, maka kamu akan kusebut. Kenapa Imam Ghazali sepertinya merupakan Allah mengingat mereka, maka mereka pun mengingat Allah. Tepalingkah? Sebenarnya kadang di balik kalimat ini mengandung pesan. Pencirian orang yang disebut oleh Allah adalah saat lidahnya ringan berzikir. Itu pencirian. Kita hendak mengetahui bahwa kita ini dilupakan oleh Allah, nyaman, muntung kita ini menyebut Allah kadang. Hati kita ini mengingat Allah enggak? Kalau hati kita lupa, mulut kita tak berzikir, itu tanda kita dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pertanda dicampakkan oleh Allah. Jadi pencirian kita disebut oleh Allah, penciriannya lidah kita menyebut Allah, hati kita mengingat Allah. Itu yang terkandung di balik ungkapan zakarahum, Allah menyebut mereka, fazakaru, maka mereka pun menyebut Allah. Itu maksudnya pencirian orang yang diingat oleh Allah, penciriannya adalah orang itu lidahnya selalu basah berzikir, hatinya selalu hidup dengan mengingat Allah. Itu pertanda. Wa ahabbahum fa ahabbu. Allah mencintai mereka, maka mereka pun mencintai Allah. Sama itu. Kalau dalam ilmu balaghah namanya tasbih maklub. Tasbih maklub. Maklub itu paling ulun contohkan. Ulun melihat rumah presiden, umpama istananya, atau kata jauh-jauh ini rumah wali kota lah. Jadi jar ulun, rumah ulun mirip rumah sidin. Ulun kepada hampir Pak, rumah ulun itu mirip dengan rumah sidin. Itu beda dengan rumah sidin itu mirip dengan rumah ulun. Maknanya beda. Rumah ulun mirip dengan rumah sidin, dengan rumah sidin itu mirip dengan rumah ulun. Itu maknanya beda. Yang lebih dalam, rumah sidin itu mirip dengan rumah ulun. Itu maknanya lebih dalam ketimbang rumah ulun mirip lawan rumah sidin. Allah mencintai mereka, maka mereka pun mencintai Allah. Pencirian kita dicintai oleh Allah, kan kada kau kita bertakun ya Allah pian cinta lawan ulun, kada kau kita bertakun. Apalagi hendak mau WA bertakun ya Allah pian cinta kada lawan ulun. Gampang. Kita takuni diri kita. Kita cinta kepada Allah. Kalau ternyata memang kita cinta dengan Allah dan tulus, itu karena pertanda Allah mencintai kita. Makanya kalimatnya wa ahabbahum fa ahabbuhu. Allah mencintai mereka, maka mereka pun mencintai Allah. Jadi terkesan sekilas Allah berdahulu mencintai. Nah, padahal ini sebuah, ya istilah kita tuh sebuah kisi-kisi pertanda Allah tuh mencintai seorang hamba. Tandanya ada di diri hamba itu juga. Bila di diri hamba itu ada cinta kepada Allah, itu pertanda Allah tuh mencintainya. Tapi kalau si hamba itu benci dengan Allah, wal'iyadu billah, itu tanda orang itu sudah dimurkai oleh Allah. Radiya anhum faradu'an. Allah ridha terhadap mereka, maka mereka pun ridha terhadap Allah. Sama pencirian Allah tu ridha lawan kita. Nang Allah putuskan tu kita terima dengan lapang dada. Kalau kita masih sulit menerima putusan Allah hanya karena yang kita dapat bukan yang kita pinta, atau
Kita tak terima ada sahabat kita, ada teman kita diberikan Allah suatu kemuliaan, kita kada terima, sama kada ridha dengan keputusan Allah, itu pertanda kita termasuk hamba yang tidak diridhai oleh Allah. Padahal udah bujur-bujur sudah ya persiapan kada lulus, maka inya nang persiapan kada lulus masalah buat dia. Mun Allah menghendaki orang inya lulus, kenapa kemudian kita yang tidak terima? Belajar itu urusan inya main belakang, itu urusan inya. Jangankan kita kada ada bukti pun kita kada boleh menyambat orang. Radhiya anhum faradu'an. Nah, modal orang-orang yang ma'rifat itu apa? Ra'su malihim al-iftiqar. Modal mereka itu adalah al-iftiqar. Apa dari al-iftiqar? Ujar kita itu dari kata fakir, merasa berhajat penuh hanya kepada Allah. Bahasa kita, kada ada urusannya ulun lawan pian, urusan ulun lawan Allah ya. Urusan ulun lawan Allah aja. Ulun menolong pian ini bukan karena ulun bukan karena ulun berharap, karena Allah yang menyuruh makanya ulun menolong pian. Karena Allah yang menyuruh makanya ulun umpat ke sini. Karena Allah yang menyuruh makanya ulun kada turun semalam di acara tertentu mungkin karena acara situ ada satu hal kemungkaran, lalu kenapa pian kada datang? Bukan ulun kada menghormati pian, ulun sangat menghargai pian, cuman Allah menahati. Jadi segala sesuatu itu dia tanamkan kefakirannya, ketergantungannya, bersandarnya hanya semata-mata kepada Allah. Dan itu pasti melahirkan ikhlas. Pasti. Kita ikut dalam misi sosial, kita ikut dalam sesuatu hal, apapun yang merupakan kebaikan, landasan kita adalah karena aku berhajat kepada Allah, bukan berhajat kepada Anda. Maka ketika Anda tak membalas, Anda tak berterima kasih, tidak ada masalah. Memang aku hanya mohon kepada Allah. Yang membuat aku berbuat ini karena Allah yang menyuruh, dan aku berhajat besar kepada Allah, bukan kepada Anda. Karena kalau kita menggantungkan hajat kita kepada manusia, kita 99% kecewa. Dan kita menggantungkan hajat kepada manusia, kalau kada berlebihan 99% kita nih kecewa. Tapi Allah tak akan mengecewakan. Bujur juakan. Subhanallah, kita ambil perbandingan aja. Kita berbuat untuk manusia, seberapa besar sih kalaupun dia membalas kebaikan kita? Seberapa besar? Sama atau lebih kurang? Berharap lebih, semi mimpi. Mama kita menolong orang 100.000, berharap kita diberi 100.000, sulit mendapatkan, apalagi berharap 1 juta balasan darinya. Tapi Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, Allah siapkan balasan 10 kali lipat. Apalagi soal kita menghutangi Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Barang siapa yang menghutangi Allah, Allah lipat gandakan, Allah berbunga julah. Allah lipat gandakan adha'afan katsirah. Kelipatannya sudah tak bisa dihitung dengan angka. Kelipatan terendah disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
seperti orang menanam satu biji menumbuhkan 7 tangkai, dalam setiap tangkai terdapat 100 biji. Wallahu yudha'ifu, dan Allah Maha Kuasa untuk melipat gandakan lagi. 700 itu paling sedikit kelipatannya. Dan itu isyarat berharap balasan dari manusia. Peluang kecewa itu sangat besar. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, peluang kecewa itu tak ada. Persentase kecewa tidak ada, asal tidak melakukan dualisme. Maksudnya berharap balasan dari Allah tapi tidak mampu menghilangkan ketergantungan hati kepada makhluk. Nya kadakawa digabung, bila kita berharap lawan makhluk, Allah kada. Tapi kalau kita berharap kepada Allah semata, makhluk bisa memberi, bisa membalas atas izin Allah sebagai bonus. Dan makhluk yang membalas kebaikan kita pun, cara Allah tidak harus melalui orang yang kita tolong. Bisa jadi melalui orang yang tak pernah kita kenal. Tiba-tiba urusan kita, tiba-tiba perkara kita, tiba-tiba gawian kita tang ada hanang memudahkan, padahal kita nggak pernah kenal dengan orang tersebut. Bisa jadi itu cara Allah memberikan bonus karena kita telah menolong orang lain semata-mata karena Allah. Wa nizamu amrihim al-ittiraru, dan nizam manajemen sistem segala urusan mereka itu adalah al-ittirar. Apa al-ittirar? Ittirar ini makna semulanya adalah terpaksa. Maksudnya yang kayak apa? Orang kalau sudah kada ada lagi jalan keluar, hati nuraninya akan mencari siapa? Adanya kekuatan besar yang bisa menolong. Kita sebagai seorang muslim, kekuatan besar itu milik siapa? Milik Allah. Orang nak ada penyembah yang kan sudah kepepet biar ya Allah jadinya. Biar yang tadinya istilah kita tuh kada pernah kenal, kada pernah taat, tapi sudah kepepet. Bekiau juga ya Allah. Jadi manajemen urusan mereka itu semuanya dikembalikan kepada Allah, seperti orang yang tak punya pilihan lain. Dan memang kita tak punya pilihan lain. Allamahum dawa'ad dunubi, Allah mengajarkan kepada mereka obat penawar agar dosa yang diibaratkan seperti penyakit itu bisa disembuhkan. Dawa itu obat, ad-dunub dosa. Allah ajarkan kepada mereka. Wa 'arrafahum tibbal qulubi, dan Allah pun kenalkan kepada mereka tibbal qulubi, perawatan hati. Fahum masabihu anwari hujjatihi, maka orang-orang yang ma'rifat itu mereka adalah lentera-lentera cahaya hujjah. Hujjah itu sesuatu yang tak terbantahkan. Bukti yang tak terbantahkan itu hujjah. Jadi keberadaan eksistensi orang-orang yang disebutkan tadi itu adalah bukti lentera-lentera Allah yang tak terbantahkan. Wa mafatihu khazaini hikmatihi, dan kunci-kunci gudang atau berangkas hikmahnya Allah. Tapi orang-orang arif itu tentu punya pemimpin. Imamuhum al-qamarut tali'u, pemimpin mereka berarti mereka punya ikutan.
Imamuhum, pemimpin mereka adalah al-qamarut thali'u, bulan yang timbul. Wa qaiduhum, dan komandan mereka an-nurus sati'u, cahaya yang memancar. Siapa? Sayyidul mawali wal arabi, Lord, the Lord ya, tuannya al-mawali wal arab, budak maupun orang merdeka, yang bukan Arab maupun orang Arab. Siapa? Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib. Dia bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa thamaratu zakiyatu minasyajaratil mubarakati. Sayyiduna Muhammad itu ibarat buah suci dari pohon yang diberkahi. Buah suci dari pohon yang diberkahi. Allati asluha at-tauhid, yang mana pohon yang diberkahi itu akarnya adalah tauhid. Wa far'uha at-taqwa, sedangkan rantingnya adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau kita, ini pun juga isyarat, kalau kita berharap dimudahkan Allah, melaksanakan yang disuruhnya, meninggalkan yang dilarangnya, itu urusan ranting. Maka sempurnakan dulu akarnya. Akarnya apa? Lurusakan tauhid, akidah, lurusakan tauhid. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, la syarqiyatin wala gharbiyatin, bukan timur bukan barat, yakadu zaituha, di mana lenteranya itu yudhi'u, menerangi, walau lam tamsasuna, sekiranya tidak disentuh oleh api, nurun, cahaya, ala nur, di atas cahaya. Yahdillahu linurihi, Allah Maha Kuasa memberikan hidayah untuk cahayanya itu, mayyasha, orang yang Dia kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas, Allah pun juga Maha Kuasa menjadikan perumpamaan untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah terhadap setiap sesuatu Dia Maha mengetahui. Allah juga berfirman, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, barang siapa yang tidak Allah jadikan untuk dia cahaya, maka dia tidak akan pernah memiliki cahaya. Siapa cahaya kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mengandung pesan baru pengantar. Jadi Imam Ghazali, kamu tidak akan menjadi orang ahli ma'rifah yang hatinya terang dengan zikir kepada Allah, yang lidahnya selalu basah bersyukur kepada Allah, yang anggota tubuhnya yang selalu dimudahkan beribadah kepada Allah, yang merasakan kepuasan batin terletak di sana. Kamu tidak akan mencapai menjadi bagian dari orang-orang arif bila tidak mengikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak mengikut baginda Rasulullah yang merupakan nurun ala nur. Tapi ini kan wallahu wa yadribullahu al-amsal. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diperumpamakan oleh Allah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Dengan hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, nang tadi penjana kita gelap untuk melihat jalan yang benar menjadi terang. Menjadi terang. Nurun ala nur. Kalau dalam ilmu balaghah namanya tasbih balik. Tasbih balik. Raja pian itu tasbih balik. Raja pian padahal raja kada orangnya kenapa sama raja? Maksudnya pian ini seperti raja dalam hal apa? Nah kan kalimat sepertinya dibuang, kemudian sudut kesamaannya tidak disebutkan. Dalam ilmu balaghah namanya tasbih balik. Kalau perumpamaan biasa, pian ini seperti raja, apa nang pian kehendaki datang. Nah,
itu berarti tasbihnya biasa. Tapi kalau raja pian itu tasbih balik. Bahasanya sangat dalam dunia sastra. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesejahteraan, salatan rahmat atau salawat taluhu fis samawati atharuha, yang bercahaya di antario langit, asaruha bekasnya aja bercahaya, wa ta'lu fi jananil khuldi anwaruha, dan semakin tinggi di surga abadi cahayanya, wa tatibu fi masyahidil anbiya'i akhbaruha, dan semerbak di kalangan para nabi kabar dan beritanya, wa ala alihi at-tahirin, dan semoga juga Allah limpahkan rahmat dan sejahtera untuk keluarganya at-tahirin yang suci, wa ashabihil mutahharin, dan sahabat-sahabatnya yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantar. Jadi di pengantar ini terdapat beberapa nasihat. Pertama, kalau pengen hati terang, perbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu tidak mesti juga kemudian selalu harus terucap, tapi zikir juga bisa berarti mengingat, dan mengingat tidak mesti harus mengucap. Walaupun Imam An-Nawawi beliau mengklasifikasikan zikir. Zikir dengan hati dan lidah itu yang paling tinggi. Zikir dengan hati tapi lidah tak bergerak itu nomor 2. Zikir dengan lidah tapi hatinya lupa itu peringkat yang terendah. Untung apa bacaan? Kalau Ali bin Abi Thalib diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam bukunya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, diriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau melihat seseorang selesai sholat lalu membacaan ini astaghfirullah wa atubu ilaih, tapi membacanya cepat benar. Kayak kita bawa bang ada tepuntal. Jadi Ali bin Abi Thalib, kata Imam Al-Qurtubi, pernah melihat seseorang selesai sholat dia mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, tapi membacanya cepatnya luar biasa, super kilat. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Hada taubatul kadzabin. Ini tobat pendusta ini. Tobat pendusta. Ini kan maknanya astaghfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya. Tapi membacanya tadi lalu penghayatan cepat benar. Kata Ali bin Abi Thalib, hada taubatul kadzabin. Ini tobat orang yang bohong. Makanya kita bacaan berwirid itu ulun senangnya Masya Allah di sini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada balas. Untung kata kerasaan. Zikir itu untuk kita resapi, bukan hanya untuk kita tutur. Tapi itu pun syukur juga mau bacaan. Nah, salah satu bukti nyata kalau mengingat Allah itu bisa menenteramkan hati. Dalam bentuk apapun yang terjadi, selalu pandang Allah yang ada di balik semua itu. Nah, hendak sarikin kada jadi sarik pian. Kalau memandang Allah yang ada di balik semua itu, nah arti kita menyariki Allah Ta'ala apapun gawi. Tapi jangan juga jadi ilmu sebuku. Buah mangga orang pun Allah Ta'ala juga, nah jangan itulah ya kisah. Allah Ta'ala juga aja pun Allah Ta'ala kada mahandaki kada tumbuhnya. Berarti milik bersama, jujur aja milik bersama tapi di atas tanah orang. Kita ini terikat dengan hukum dunia, hukum syariat atau fikih yang Allah tetapkan sebagai wadah kita untuk menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Itulah aturan.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktu Isya sudah sampai, malam ini kita hanya baca Muqaddimah. Jadi tadi terangi hatimu dengan memperbanyak mengingat Allah. Kemudian jika engkau mampu bersyukur, maka jangan pernah engkau mengatakan engkaulah yang melakukan semua itu, tapi kesyukuranmu itu adalah karena Allah yang membuat kamu dapat bersyukur. Kemudian ramaikanlah anggota tubuh kita, makmurkan anggota tubuh kita itu dengan berkhidmat kepada Allah, meningkatkan ibadah, ketakwaan. Nah, bagi orang-orang yang diberikan Allah hal seperti itu, maka disitulah kepuasan batin yang dia rasakan. Malam guring 2 jam aja lebih banyak ibadah. Bagi orang makasirnya Sidin, bagi Sidin itu suatu kenikmatan yang luar biasa yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang seperti itu. Pencirian orang yang diingat Allah bila ia sudah mengingat Allah. Pencirian orang yang dicintai Allah kalau memang dalam hatinya ada cinta kepada Allah. Segala urusan gantungkan kepada Allah. Sebab kalau kita berharap kepada manusia, kemungkinan besar kita sering kecewanya. Tapi kalau kita bergantung berharap kepada Allah, 0% kecewanya. Kecuali orang yang tidak sabar, merasa kecewa, padahal Allah sudah menyiapkan balasan. Ada di dunia, di akhirat. Cuman karena ditampaikan ujian terhadap kualitas keimananmu, ditampaikan dan hibak masjid ini. Naja Nabi, andai kata umatku tahu berabutnya saf pertama dan mengumandangkan azan, bisa bertampar dan berabut, dia hanya melihat. Dia kada melihat masalahnya. Dan setinggi apapun derajat seseorang, selalu dia mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tanda lurus atau kadanya mengikut Nabi Muhammad atau tidak. Bilanya kada mengikut kepada Nabi Muhammad, bisa terambang sekalipun, itu tanda sudah menyalah. Nah, ini yang barangkali dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah dan hilafnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Insyaallah bab berikutnya adalah pesan-pesan kepada orang-orang yang betul-betul dia menuju Allah agar tidak tersesat jalan. Al-muridin itu orang yang suluknya berjalan menuju Allah. Nah, semua kita ini sebenarnya berjalan menuju Allah, cuman ada yang tersesat, ada yang bujur. Bagaimana supaya jangan tersesat? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum